Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai teori sistematika teologi. Minggu lalu kita sudah banyak belajar mengetahui dan memahami apa saja yang harus kita pahami dengan materi apakah Allah itu ada dan dapat diketahui. Dalam teori ini, dalam materi ini, pembahasan ini dapat kita mempelajari banyak teori-teori yang muncul atau pendapat, argumentasi-argumentasi yang lain yang timbul berdasarkan dari tentang keberadaan Allah. Yang pertama kita harus memulai dengan teori antiteistik. Nah, teori antiteistik ini secara umum didefinisikan yaitu teori yang tidak mengakui adanya Allah, yang tidak mengakui keberadaan Allah. Bagian-bagian dalam teori antiteistik ini yang pertama yaitu ateisme. Ateisme ini sering kali kita mendengar dari beberapa teori-teori maupun pandangan-pandangan lain bahwa ateisme ini sekelompok orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Dan teori ini mereka lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan juga filosofi. Yang kedua, teori agnotisme. Teori agnotisme ini juga adalah sekelompok orang yang tidak percaya kebenaran Allah yang secara mutlak. Jadi sekelompok orang dari agnotisme ini mereka lebih percaya pada ilmu filosofi. Jadi keberadaan tentang kebenaran Allah yang secara mutlak mereka tidak percaya dan tidak menerima tanpa ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan. Jadi teori ini lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan mereka lebih bagian filosofi, dan hal ini mereka tidak bisa memutuskan bahwa kebenaran Allah itu secara mutlak. Ketiga, deisme. Deisme ini juga Allah dianggap tidak ada dalam dunia. Allah hanya diambil kuasanya saja. Allah memberi hukum untuk alam, perlindungan, mukjizat, pewahyuan spesial ditolak. Dan panteisme ini juga lawan dari kata deisme. Allah diakui dalam penciptaan, hal yang natural dan supernatural digabungkan, kuasa Allah dihilangkan. Karena menurut pandangan ini Allah tidak memiliki kepribadian, kecerdasan dan kehendak. Mereka mengakui Allah ada dalam penciptaan. Dalam pandangan ini mereka tidak mengakui adanya kepribadian Allah, adanya kehendak Allah, adanya kuasa Allah. Jadi mereka hanya percaya bahwa Allah itu ada dalam penciptaan yang mereka lihat, yang mereka rasakan. Jadi mereka tidak mengakui secara benar bahwa kepribadian Allah itu ada, kehendak Allah itu ada, apalagi tentang kuasa Allah. Yang kelima yaitu politisme. Politisme ini berbicara mengenai Allah-Allah lain, artinya bahwa bukan hanya satu Allah, mereka lebih percaya pada banyak Allah. Jadi dalam pandangan ini banyak orang-orang yang menyembah Allah lain atau lebih dari satu Allah, dari monoteisme kepada penyembahan alam, sehingga memunculkan banyak ilah atau penyembah-penyembah iblis. Jadi dari teori berikutnya yaitu dualisme. Ada dua bentuk kenyataan dalam dunia, dalam agama yaitu Allah dan iblis. Kedua ini terus bertaruh secara konstan dengan Allah berangsur-angsur akan keluar sebagai pemenangnya. Hal ini berarti Allah itu terbatas. Mereka lebih percaya bagian keiblisan. Kekristenan tidak percaya bahwa Allah dan iblis itu sejajar, bahwa secara kita memahami bahwa iblis itu kan bagian dari ciptaan Allah dan iblis itu ada di bawah kuasanya Allah. Berikutnya kita pelajari tentang bukti rasional keberadaan Allah, yaitu argumentasi kosmologikal. Keberadaan Allah adalah penyebab utama kehidupan. Kita lebih percaya dan mereka dari bukti rasional keberadaan Allah bahwa keberadaan Allah satu-satunya adalah penyebab utama kehidupan seluruh alam semesta dan bahkan seluruh ciptaannya Allah di dunia ini. Kedua, ada argumentasi teologikal.
yaitu keberadaan Allah dinyatakan dengan adanya aturan dan adaptasi dalam alam semesta yang membuktikan adanya kecerdasan dan kehendak kepribadian di belakangnya. Karena hal ini kita menyimpulkan bahwa ada seseorang di balik semua ini yang menyebabkannya. Itu argumentasi secara teologikal. Kemudian argumentasi antropologikal, keberadaan Allah dinyatakan dengan adanya kesadaran moral dan sejarah dari umat manusia. Keberadaan manusia mengesankan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia yang dapat memuaskannya. Dan bukti rasional yang selanjutnya itu argumentasi antropologikal. Kecerdasan, emosi, tindakan kesadaran manusia ini lebih ke arah kepribadian manusia antropologikal dan membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan standar kebaikan dan kejahatan bagi manusia. Secara universal, umat manusia menyembah sesuatu lebih besar dari dirinya sendiri. Seterusnya yaitu argumentasi ontologikal, manusia memiliki ide mengenai makhluk yang sempurna. Dan itu yang harus kita pahami, apa saja teori-teori yang ada dalam mengenai keberadaan Allah itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menjadi berkat buat kita untuk lebih belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.